Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Husnul Amalia dan teman saya Nadia Fashira dari kelas E. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai jenis tulisan ilmiah. Langsung saja, pemateri pertama yaitu Nadia Fashira. Perkenalkan, saya Nadia Fashira dari kelas E. Dalam video ini saya akan membahas mengenai jenis tulisan ilmiah. Adapun jenis tulisan ilmiah yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok permasalahan tertentu secara sistematis dan objektif berdasarkan hasil kajian teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dari makalah yang pertama menyampaikan informasi. Yang kedua, menganalisis suatu permasalahan secara mendalam. Yang ketiga, mengembangkan wawasan penulis dan pembaca. Yang keempat, melatih menyusun karya ilmiah yang terstruktur. Adapun format atau bentuk makalah yang pertama, halaman judul. Di halaman judul terdapat judul makalah, logo, nama penulis, fakultas atau universitas, dan tahun. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, penutup. Dan yang ketujuh, daftar pustaka. Adapun jenis tulisan ilmiah yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dibuat mahasiswa S1 sebagai persyaratan kelulusan, berisi hasil penelitian ilmiah dengan metode yang jelas dan sistematis. Tujuan dari skripsi, yang pertama, mengasah kemampuan menulis. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Yang ketiga, memecahkan masalah secara sistematis. Yang keempat, menerapkan ilmu sesuai bidang studi. Format atau bentuk skripsi. Yang pertama, halaman depan. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, bab 1 pendahuluan. Yang keenam, bab 2 tinjauan pustaka. Yang ketujuh, bab 3 metode penelitian. Yang kedelapan, bab 4 hasil dan pembahasan. Yang kesembilan, bab 5 kesimpulan dan saran. Yang ke-10 daftar pustaka dan lampiran. Adapun jenis tulisan ilmiah yang ketiga adalah tesis. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa program magister atau S2 yang berisi hasil penelitian mendalam dan sistematis untuk mendapatkan gelar magister. Tujuan dari tesis yang pertama, mengasah kepekaan dan kesadaran mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah. Yang kedua, melatih penyusunan penelitian yang sistematis, terkontrol, dan kritis. Yang ketiga, menghasilkan temuan yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan membandingkan fenomena alamiah atau sosial. Yang keempat, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan untuk masyarakat dan dunia akademik. Format atau bentuk tesis. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, bab 1 pendahuluan. Yang keenam, bab 2 tinjauan pustaka. Yang ketujuh, bab 3 metode penelitian. Yang kedelapan, bab 4 hasil dan pembahasan. Yang kedelapan, bab 5 kesimpulan dan saran. Yang ke-10 daftar pustaka. Yang ke-11 lampiran. Jenis tulisan ilmiah selanjutnya adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah atau tugas akhir tingkat doktor atau S3 yang ditulis oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S3 dan meraih gelar doktor. Disertasi bersifat orisinal, mendalam, dan menyajikan penemuan atau kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Adapun tujuan dari disertasi yaitu menentukan sesuatu yang baru, mengembangkan teori dan praktek, pemecahan masalah alternatif,
menambah pengetahuan sesuai program ilmu, dapat menjadi penelitian di masa depan, dan menciptakan sebuah karya unik milik pribadi. Selanjutnya, langkah-langkah membuat disertasi, yaitu pemilihan topik, studi literatur, perumusan masalah dan tujuan penelitian, penyusunan proposal, penentuan metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, penulisan disertasi, revisi dan penyempurnaan, sidang disertasi dan publikasi dan pengarsipan. Selanjutnya adalah artikel. Artikel adalah karangan faktual atau berisi opini yang ditulis untuk dipublikasikan di berbagai media, baik cetak maupun daring, dengan tujuan menyampaikan gagasan, fakta, informasi, atau analisis mendalam mengenai suatu topik tertentu. Adapun tujuan artikel yaitu menyampaikan gagasan dan fakta, mendidik dan menghibur, dan meyakinkan. Adapun ciri-ciri artikel yaitu faktual, analitis, bermuatan informasi, serta sistematik dan logis. Selanjutnya, jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel opini yang berisi pendapat, kritik, dan saran penulis terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, artikel ilmiah, yaitu karya tulis yang menyajikan fakta dan ide berdasarkan metodologi penulisan yang baik, bertujuan menyampaikan hasil kajian atau penelitian kepada masyarakat ilmiah. Yang ketiga, artikel berita, yaitu tulisan yang menyajikan fakta aktual mengenai suatu peristiwa, ditulis secara objektif dan menggunakan struktur piramida terbalik. Yang keempat, artikel feature atau ulasan, yaitu artikel yang menyajikan informasi dengan gaya yang lebih mendalam dan analitis, bisa bersifat subjektif atau eksploratif. Yang kelima, artikel tips atau artikel yang berisi saran atau panduan praktis untuk membantu pembaca menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu, sering ditulis dalam bentuk poin-poin. Jenis tulisan ilmiah yang terakhir adalah resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian kritis terhadap suatu karya seperti buku, film, musik, atau pertunjukan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum, analisis, kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi kepada pembaca atau penonton. Teks resensi biasanya mencakup identitas karya, pendahuluan, sinopsis, analisis mendalam terhadap unsur-unsur karya, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Adapun tujuan dari resensi yaitu bagi pembaca atau penonton memberikan informasi tentang isi, kelebihan, dan kekurangan suatu karya agar dapat membantu dalam memutuskan untuk membaca, menonton, atau menikmati karya tersebut. Yang kedua adalah bagi penulis atau pencipta karya, memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan pengembangan karya selanjutnya. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan, mengasah kemampuan penalaran, analisis, dan menulis bagi penulis resensi. Selanjutnya adalah unsur-unsur resensi. Yang pertama, identitas buku. Yang kedua, isi atau ringkasan buku. Yang ketiga, kelebihan buku. Keempat, kekurangan buku. Serta yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Itulah tadi penjelasan materi mengenai jenis tulisan ilmiah dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.